Konsratan mengaji, kajian ilmiah, Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah kultum ya 70 kuliah pagi, kuliah subuh yang insyaallah dicintai, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sudah sahur, begadang. Kira-kira enaknya apa nih Pak Dokter? Hah? Allah, ini Pak Junaidi ini Joy ini bikin jadwal kajian, Masya Allah, hebat ini. Tapi tidur pagi-pagi gimana Pak Dokter? Ini ada Dokter Suradal kita tanya nih. Tidur setelah sahur tuh ya itulah kira-kira ya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kita tersenyum, kita bahagia, kita gembira. Walaupun bolehlah pagi hari ini tidur sambil ngaji sambil tidur boleh. Ya, yang ngantuk lanjutkan tidurnya, yang capek nyender, doanya berbeda. Bismika Allahumma amutu wah ya. Jadi ini kajian bebas Pak, bebas tidur tuh. Iya. Barakallahu fikum. Tentunya sekali lagi kita masya Allah ya, bahagia, bersukacita, bergembira. Alhamdulillah, taufik Allah, rahmat Allah, keutamaan Allah ya. Kalau kita perhatikan duduknya kita di tempat yang mulia ini, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, keberkahan di atas keberkahan. Alhamdulillah, hidup ini kan butuh berkah ya. Naam, maka keberadaan kita di pagi hari ini alhamdulillah, harusnya narik selimut kayaknya ngurangi berkah ya. Kita sengaja lihat, saya kira ini dari Binuangan. Antum jam berapa nih? Allah, jam 12. Sahur di mana? Di Pasuradal. Ketok pintu aja, sahur gitu. Ternyata mau ikut sahur ya. Bisa diizinkan Pak ya, Pak ya? Diizinkan. Allahu Akbar. Dari mana lagi nih? Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Subhanallah, tentunya keberkahan waktu pagi ya. Naam, keberkahan waktu pagi. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Alhamdulillah ya. Berkah waktu pagi. Makanya subhanallah, tidak ada cerita Nabi tidur ba'da subuh tuh ya. Tidak ada cerita para sahabat tidur ba'da subuh ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dengan gurunya Ibnu Taimiyah sepakat mengatakan satu perkataan. Kata dia ya, bahwasanya sarapanku di waktu pagi ya, iftari, sarapanku di waktu pagi, kalau aku tidak sarapan itu lemes seharian. Apa itu?
Uduk apa nasi ulam? Nasi uduk apa nasi ulam? Bukan NU tapi nasi uduk tapi nasi ulam. Atau nasi goreng. Naam, ya. Sarapanku di waktu pagi, kata beliau, duduk di masjid sampai terbit matahari. Subhanallah. Ya. Naam. Lalu setelah itu aku salat 2 rakaat. Kalau aku tidak sarapan itu lemas seharian. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini adalah apa yang kita lakukan di hari ini, berkah insya Allah. Apalagi kalau salatnya di sini ya. Karena kata Nabi SAW, man shalla subha fi jamaah. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha azza wa jal hatta yatlu'a asy-syams, lalu dia duduk di tempat salatnya, maksudnya di masjid, di tempat dia berjamaah tersebut sampai terbit matahari. Ya, summa shalla rak'atain, lalu dia melakukan salat 2 rakaat. Kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Allahu Akbar. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna. La ilaha illallah. Pak, kita ini mau haji ngantrinya, mau umrah susahnya sekarang, ya. Tapi ternyata ada pahala yang masya Allah, yaitu duduk di masjid sampai terbit matahari. Jelas para ulama mengatakan 1 tombak naik begini, ya. Kemudian, dia sholat 2 rakaat. Duha apa itu namanya? Sholat isyraq atau syuruk, dan itu awal duha. Bedanya Ustaz? Bedanya kalau duha tanpa rangkaian. Antum ujuk-ujuk sholat di waktu itu namanya duha, di rumah atau di mana saja. Tapi kalau isyraq dan syuruk itu ada rangkaiannya. Apa tadi? Man shalla subha fi jamaah. Itu salat subuhnya berjamaah, ya. Lalu dia duduk, summa jalasa yadhkurullah azza wa jalla, duduk dia, entah itu kajian, entah itu membaca Quran, mengingat Allah, berdoa, apa saja, sampai terbit matahari. Maka seperti haji dan umrah sempurna. Ya, cuma memang itu waktunya narik selimut tadi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kemudian subhanallah, tentunya adalah keberkahan. Allahu Akbar. Ya, kita masih di bulan atakum Ramadan, syahrun mubarak. Ya, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Semoga keberkahan telah menyapa kita. Ya. Naam, karena ini sudah hari 13 ini. Hari ke-13. Ya, gimana nih? Makin lemes apa makin apa nih? Kayaknya tarawih makin maju nih. Sopnya. Sahur makin malas nih. Disinggung antum sama Ibnu Qayyim. Ya, kata Ibnu Qayyim, wala takunil hisanu aftanu mink. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada ente, katanya. Tahu kuda enggak? Tahulah semuanya. Maka kata Nabi, jangan sampai kuda lebih cerdas. Gimana maksudnya? Naam, kata Ibnu Qayyim, kuda itu kalau sudah masuk ke tempat pacuannya, kuda itu kalau sudah masuk ke tempat pacuan, dia berlomba, ikut di kancah perlombaan dengan sayembara yang gagah, dia mengerti. Dari awal dia sudah kencang, ya. Naam, dari awal semakin dia sudah kencang, start begitu kencangnya. Kira-kira semakin mendekati finishnya semakin santai bagaimana? Ya, hatta idza qaraba, sampai ketika mendekati finishnya, kata Ibnu Qayyim, dia mengerti semakin dipecut semakin kencang, hatta yahsula bis-sibaq, sampai sehingga dia dapat mendapatkan kemenangan dengan gemilang. Dia ngerti semakin mendekati finish semakin dikerahkan segala upayanya, dipecut dia ngerti. Maka di akhir perkataan Ibnu Qayyim bilang, wala takunil hisanu aftanu mink. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada ente. Ya, gimana? Antum lebih cerdas kuda apa enggak? Ya, kita lebih cerdas lah.
Bagaimana hadiah-hadiah dahsyat, ya, yang kita tidak temukan kecuali di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dari ampunan dosa, pengangkatan derajat, masya Allah, pahala yang tidak terhingga, ya Allah, pahala luar biasa. Jangan cerita deh, susah nyeritakannya. Pahala di bulan Ramadan, kemudian masya Allah syafaat, kemudian ya pembebasan dari api neraka. Mohon maaf nih, mudah-mudahan cerita 10 tambah 10 tambah 10 di masjid ini nggak diceritakan ya. Saya kemarin share karena ramai itu. Pas 10 pertama katanya baru selesai rahmat, bentar lagi magfirah, bentar lagi ampunan dosa, pembebasan neraka. Kasihan yang mati di 10 pertama belum dibebasin dari neraka. Pembebasan neraka itu setiap malam, bukan 10 pertama, 10 ketiga, 10 keempat. Itu hadis yang tidak benar. Ya, naam, walillahi untaqa'u minan nar. Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di absen. Kemudian ma'asal muslimin, tentunya Allahu Akbar, semuanya kita punya cita-cita mudik, betul kan? Mudik kemana? Ke kampung halaman abah dan umi kita dahulu, Adam alaihissalam. Ya, maka ini nih, bulan ini bulan yang menjamin kita mudik dengan selamat. Ya, na'am, inna fil jannati baban yuqalahu Rayyan. Di surga ada pintu namanya apa tadi kemarin? Rayyan. Allah, hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Antum nggak percaya? Ada surga khusus namanya Rayyan, akan berteriak, aina shaimun? Mana orang-orang yang saum? Mana sini dipanggil. Masya Allah, semoga kita masuk ke dalam yang dipanggil nanti insya Allah. Naam, hadiah-hadiah dahsyat, hadiah-hadiah hebat, sayembara gagah dunia dan akhirat. Mas, sudah mau mendekati finish mas, lemes mas, lemes Jo lah, jangan sampai kuda lebih cerdas. Makanya manusia yang tercerdas di alam semesta ini namanya Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada pak manusia paling cerdas, ulul albab. Ya, bayangkan sampai istri-istrinya cerita. Ya, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr kana yajtahidu fil 'ashr ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk apabila masuk di 10 hari terakhir, dia bersungguh-sungguh tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan syadda mi'zarah, dikencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah, kata ulama mengatakan kinayah antar kil jima'. Boleh sih halal-halal saja, emang nggak boleh ya, tapi Nabi tinggalkan jima' menggauli istrinya di 10 malam terakhir. Boleh, nggak apa-apa, tapi Nabi tidak mau sibuk lagi dengan dunia. Ada kesempatan emas dunia akhirat. Kalau di sini bidadarinya 1 apa 9? 1 aja sibuk mas, ya, apalagi 9. Rasulullah punya 9 nggak sibuk akhir. Antum punya 1 sibuk aja. Ya, Nabi sudah membayangkan bidadari dahsyat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersungguh-sungguh sampai Nabi hidupkan seluruh malamnya, tinggalkan keluarganya, dia bangunkan keluarganya. Bahkan subhanallah, semakin merapat ke ujung Ramadan, semakin merapat ke mana? Ke mall apa ke lote? Atau ke mos? Atau ke dapur? Lah, Nabi merapat ke mana? Allah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kana ya'takifu fil ashr al-awakhir ma la ya'taf fi kulli Ramadan. Nabi SAW merapat ke masjid, beretikaf di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir, ya, dan sampai wafat. Bahkan di tahun beliau wafat, beliau itikaf 20 hari akhir. Di penghujung hayatnya beliau itikaf 20 hari, dari tanggal 19 malam 20. Tapi biasanya 20 malam 21 dia masuk masjid. Masya Allah. Maka ma'asal muslimin, semoga insya Allah ya. Jadi gimana nih? Makin semangat apa makin lemas nih? Mas akhi, saya ingin tanya, maaf Pak Dokter Suradal, saya tanya, tahun depan masih Ramadan lagi nggak Pak? Insya Allah. Mantap, ini jawaban yang optimis. Kalau antum?
Ragu-ragu. Ya Allah, saya, Anda, siapa yang jamin, Pak? Betul sih kita optimis, tapi siapa yang jamin? Umur kita masih nyampe ke Ramadan yang akan datang, sehingga kita kembali bisa mendulang dahsyatnya, hebatnya, gagahnya Ramadan. Apalagi nanti di penghujungnya, Pak, ya, saya ingatkanlah semuanya, insya Allah sangat ingat. Kata Nabi, fiha lailatun, di malam di 10 hari terakhir nanti ada satu malam khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya salam. Pak, duduk semalam suntuk, gajinya untuk 83 tahun lebih ke depan. Yo, malam berapa itu? Wih, malam berapa? Sengaja disembunyikan biar dicari. Sengaja disembunyikan. Kata Nabi SAW, iltamisuha, cari. Loh, Nabi pakai bahasa iltamis. Bahasa Arab tuh punya tekanan-tekanan, Pak. Iltamisuha, cari. Fil asril awakhir, di 10 malam terakhir. Jadi malam berapa tuh? Malam 21, 22 sampai sekian. Ya. Lebih spesifik lagi kata Nabi, iltamisuha fil witri minal asril awakhir. Carilah secara spesifik khusus di malam-malam ganjilnya. Dua-duanya dilakukan Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya Allah, yalah, sudahlah ya. Sudah sibuk dengan dunia ini 300 tahun, 300 hari kita. Bahkan lebih 320 hari, bahkan lebih 300 berapa? 40 hari atau 50 hari sudah sibuk gitu. Ya, maka atur akhi, khususnya nanti 10 malam terakhir atau 11 terakhir, Masya Allah, bagaimana kita bersahaja di rumah Allah, al-i'tikaf, al-uqufu fil masjid li ajli al-ibadah. Itu makna i'tikaf. Ya, bersahaja, berdiam diri di masjid untuk memfokuskan diri dengan Allah. Menjauhkan kesibukan dengan istri, dengan anak, dengan manusia. Namun tentunya itu sunnah, ya, tidak sampai wajib. Alhamdulillah bagi yang ingin memiliki kelebihan keutamaan. Ya, Ustadz, pagi masih banyak pasien, kata Pak Dokter. Nah, ya wis malamnya. Ya, Ustadz, malamnya pun masih banyak kerjaan. Aduh, musibah. Ya wis semampunya. Ya. Minimal antum silahkan hidupkan malam-malam tersebut. Baik. Sekali lagi alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Semoga Ramadan berkah menyapa kita insyaallah, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, tentunya keberkahan majlis. Allahu akbar. Allah katakan, ya, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah, berzikirlah pagi dan petang. Masya Allah, Pak, Bu, jangan dikira antum ini lagi apa? Lagi dikir apa lagi dengerin anak? Jangan dikir dulu, dengerin anak saja. Maksudnya zikir lisan itu the best of zikir. Nih, zikir telinga pagi hari ini. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, man jalasa majlisan, man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, wa jalasa majlisan ba'da ada'il faraid, lalu dia duduk di sebuah majlis setelah melakukan yang wajib-wajib. Duduk di sebuah majlis setelah melakukan yang wajib-wajib, fahuwa min afdoli dzikrillahi azza wajalla, maka itu the best of zikir, zikir terbaik. Maka kita ini sedang zikir di pagi hari, walaupun mulut antum nyangkem gitu, ya, antum sedang zikir. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan afdoli dzikrillah, zikir yang terbesar. Ya, makanya majlis ini disebut majlis apa? Majlis zikir. Para ulama disebut apa? Ahlu zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum, tanya ahli zikir bila kalian tanya. Beri kalian enggak ngerti, tanya ahlu zikir, ahli ilmu. Makanya Allah turunkan yang paling hebat di alam semesta ini, namanya az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Baik, barangkali itu sebagai pembangun tidur, penggugah ngantuk. Yang masih ngantuk silahkan lanjutkan.
Hah? Yuk kita berdoa di pagi hari ini. Kata Ummu Salamah, Nabi setiap pagi doanya apa? Inni as'aluka ilmu dulu mas ya, ilman nafi'an, terus wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah ya, semoga kita diberikan keikhlasan oleh Allah, ini bernilai ibadah, dan lebih besar dari itu kita mendapatkan ilmu yang manfaat insyaallah. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 7:30, 7:30, berarti jam 7 ya. Jam 7.30 habis tuh Mas. Oh 7.30 belum. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi hari ini insyaallah saling mengingatkan kita untuk sedikit menelaah, karena agama itu Masya Allah ya, agama itu perlu ditelaah, difikirkan ya, dengan konsep kita bahwasanya akal yang sehat ya tidak mungkin kontradikti dengan agama yang benar ya, di mana subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agama dengan berbagai macam perintah dan larangannya. Di dalamnya itu mengandung hikmah. Mengandung apa? Hikmah. Pasti itu, baik diketahui ataupun tidak diketahui, tapi pasti ada hikmahnya. Contoh yang tidak diketahui, mungkin antum bingung ini kenapa gitu ya gitu, subuh masih pengen tidur kok 2 rakaat ya, isya masih seger malah 4 rakaat Pak ya, kenapa ini 2, kenapa 4, kenapa 3 gitu ya. Ayo kita katakan sami'na wa ata'na ya, itu kita tidak tahu hikmahnya, wallahu alam. Yang pasti Allah tidak pernah salah, dan Allah ya pasti dibalik itu ada hikmah. Nah hikmah itu pun terkadang Allah kabarkan Pak. Kalau Allah kabarkan Masya Allah. Nah salah satu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah yang dahsyat, ibadah yang agung, bulan yang gagah, bulan Ramadan itu unik ya, mengumpulkan semua rukun Islam. Benar nggak? Saya ingin tanya, di bulan Ramadan ada syahadat nggak? Ada. Ada puasa, ada sholat nggak? Ada. Ya. Di bulan Ramadan ada syahadat, ada apa lagi? Ada puasa, ada zakat. Nah, ya Mas nanti nggak bayar zakat nih. Hah, zakat apa? Fitri. Hah? Ada haji? Ada. Ayo siapa yang tahu? Lah haji. Ayo umrah. Masya Allah. Kenapa nggak berkat umrah? Kata Nabi, ya Ummu Sulaim dalam Sahih Bukhari, ya Ummu Sulaim, hai Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Hebat tuh. Umrahlah kau di bulan Ramadan, karena pahalanya seperti haji bahkan bersamaku. Bayangkan hajinya bersama Rasul SAW. Ada haji, maka terkumpul di bulan ini. Maka bulan ini bulan unik banget. Terkumpul rukun Islam, ibadah-ibadah terbesar. Maka bulan ini mengandung hikmah yang dahsyat. Allahu Akbar. Nah, hikmah itu sebetulnya Allah singgung, Pak. Makanya saya temakan tadi, Ustaz Juwaini tanya, saya mau ngabarin, cuma beliau nggak nanya kemarin. Ustaz temanya apa? Ya udahlah nggak nanya biar aja. Kita jawab kalau ditanya aja kan. Nah, yaitu Ramadan dan kepribadian seorang hamba. Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Masya Allah, dengan menghadirkan bulan yang dahsyat ini ingin mencetak the best, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia terhebat, tertinggi, baik di dunia, Masya Allah, mereka manusia tertinggi di alam semesta, dan di akhirat jangan tanya. Oleh karena itu Allah isyaratkan dalam ayat, Pak Bu, saya pernah sampaikan, saya ingin tanya, barangkali masih ingat, ayat Ramadan ada dalam surat apa? Mas, ayat Ramadan ada dalam surat apa? Al-Imran. Naam.
tidak berselisih ayat Ramadan ada dalam surat Al-Baqarah. Ya, dan pernah saya sampaikan juga surat Al-Baqarah cuma 5 ayat Pak Ramadan itu, tidak ada 6. Ya, 183 sampai 187. 3, 4, 5, 6, 7. Itu ayat Ramadan. Ya, subhanallah, ada keunikan yang dahsyat. Ayat tersebut dibuka ya dengan ayat yang akhirnya dan ayat ditutup dengan yang akhirnya sama. Ya, udah tahu nih faedah ini kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat 173, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus nah, itu tuh apa yang Allah inginkan dari antum nih, bukan sekedar maaf ya bangun nanti malam sebelum subuh sahur, nanti nggak makan, nanti buka, nanti ngabuburit, nanti beli baju baru. Saya udah dapat baju baru nih. Saya bilang ini buat lebaran lah, bukan pakai kajian aja. Kemarin ada yang sama C nih. Siapa yang ngasih sama C nih? Ada yang ngasih hadiah kemarin. Saya kasih kajian aja biar bekah. Alhamdulillah. Tapi lah, ya bukan itu. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi the best. Itu 83. Cek di 87, di akhirnya apa? Sama, kalimatnya sama, beda domir saja. Allah katakan ayatnya panjang di akhir ayat, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Tuh, ayat 187 juga sama. Ya, ditutup dengan bedanya domir la'allakum, kalian. Ini spesifik yang diajak bicara, dan la'allahum, mereka seluruhnya yattaqun, menjadi the best. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ya, dan itu jawaban tentunya, ya jawaban yang Nabi sadur dari Al-Quran. Inna, dalam surat Al-Hujurat, inna ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa, berbahasa-bahasa yang berbeda, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Bukan saya bantah nih ente apa Acehi misalkan, Arabi, Ajami, la fadla li Arabiyyin wala Ajami, kata Nabi. Tidak ada sedikit pun keutamaan antara Arabi atau Ajami illa bittaqwa. Jangan mentang-mentang antum punya kedudukan A, kedudukan B dari kedudukan dunia. Maaf ya, yang ini pengusaha, maaf yang itu dokter, yang itu apa? Pemerintah, ya akhi. Ya, mungkin di hadapan manusia kita berbeda-beda, tapi subhanallah. Ya, di hadapan Allah kita sama, yang paling mulia dan yang paling bertakwa. Taib asal muslimin, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat itu masyhur lagi. Maka masal muslimin rahimakumullahu akbar, ternyata luar biasa. Pak, la'alla ini apa sih? Barangkali agar supaya, ya, berarti itu sesuatu yang Allah kehendaki, sekaligus kabar bahwasanya Ramadan dan saum yang kita lakukan di dalamnya menggiring kita 1 bulan penuh untuk menjadi the best. Karena apa? Karena
Saya ingin tanya, takwa itu hanya di Ramadan saja, Mas? Tidak. Bahkan kata ulama salaf, ya, orang yang buruk yang hanya dekat dengan Allah di Ramadan saja. Setelah itu bye-bye. Sama. Orang yang buruk yang solehnya di pesantren aja. Ya. Setelah dididik di pesantren, bagus di pesantren, keluar jadi alay. Apa kata antum, alay bin Jablay, Pak? Keluar jadi buruk, gagal pesantrennya, Pak. Gagal pesantrennya. Maka subhanallah ma'asyil muslimin, bolehlah kita katakan, wallah, bahwasanya Ramadan itu university. Ramadan itu madrasah. Ramadan itu adalah ma'had. Ya, pesantren kilat. Balai pelatihan untuk mencetak the best of people, manusia terbaik. Lulus, maka gelarnya apa? LC, Profesor, Doktor, lulus gelarnya Al-Muttaqin. Allahu Akbar. Itu yang Allah inginkan. Dan itu hakikat, makanya subhanallah penting nih Pak. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ketika bahas masalah haji dalam bab haji, saya kira banyaklah Pak Haji di sini, baik haji beneran atau haji pecinya minimal. Ya, gitu. Kata Imam Nawawi, kalimatnya kata beliau, apabila kau ingin melihat seseorang hajinya mabrur atau tidak mabrur, cek aja setelah haji. Cek setelah hajinya. Ya, kalau dia setelah haji, masya Allah, terjadi perubahan yang signifikan, semakin baik. Setelah dididik penuh dengan ibadah hajinya, maka insya Allah itu sebagai tanda hajinya mabrur. Kalau setelah haji tadinya temperamen, nambah temperamen, tadinya bakhil, nambah meregehese, tadinya tidak nutup jilbab, buka jilbab lagi, ini hajinya mabur, Pak. Nah, hajinya mardud, atau ya gugur kewajiban, tapi tidak ada hikmah. Saya ingin tanya, akhi, korupsi itu fahsya dan mungkar tidak? Wih Mas, korupsi fahsya dan mungkar enggak? Ya, nah, tidak menutup aurat itu fahsya dan mungkar tidak? Itu Allah perintahkan. Ya, ngomongin orang, berdusta. Baik, loh kok bisa sih? Ini Allah yang bohong apa dia yang bohong? Karena Allah bilang, wa aqimis salata innas salata tanha. Sesungguhnya hakikat salat itu bila benar dilakukan dengan sebenar-benarnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa setelah salat keji lagi? Kenapa setelah salat mungkar lagi? Ini yang salah, yang bohong Allah, hasya wa kalla, abadan mustahil, yang bohong dia. Ada apa dengan salatnya? Salat itu pendidikan, ya, menjadi safety, penghalang, ya, agar kita keluar dari fahsya dan mungkar. Begitu juga saum. Maka ibadah itu sebetulnya, makanya ibadah itu ada hikmah, madrasah. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya Pak Bu sekalian, inilah yang sebetulnya menjadi catatan besar bagi kita. Itulah yang membuat Ramadan mengampuni dosa, Pak. Itulah yang membuat Ramadan mengangkat derajat. Itulah yang membuat Ramadan berpahala besar. Itulah yang membuat Ramadan menjanjikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Itulah yang membuat Ramadan, ya, membebaskan antum dari neraka. Itulah yang membuat Ramadan jalan pintas menuju surga. Karena kalau antum tidak bertakwa, contoh lihat, nggak enak dengarnya kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak yang saum, laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atash, tidak dapat apa, bleng-blong, kecuali lapar dan haus. Wa kam min qaimin, betapa banyak orang yang malamnya juga tarawih,
laisa lahu min qiyamihi, tidak ada nilai apa-apa dari tarawihnya illa sahar, kecuali sahar itu begadang saja, ta'ab dan capek. Ya, subhanallah, banyak orang keluar Ramadan ya tidak ada hasil apa-apa dari Ramadan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya inilah makanya kita juduli Ramadan dan kepribadian seorang hamba. Allahu akbar. Baik. Kalau kita telah, mungkin tidak banyak lah karena waktunya terbatas, Pak Bu. Kalau kita telah minimal, Pak, nggak usahlah dua tangan, minimal ada 5 perkara, ya, 5 hikmah, 5 pelajaran, 5 pendidikan yang insya Allah kalau 5 ini dapat menjadi buah hikmah dari Ramadan kita pada pribadi-pribadi kita, insya Allah Anda menjadi the best, dan itulah sifat yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Oke, ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Semakin ngantuk memang. Hah? Alhamdulillah, Pak Bu. Kita ini kadang-kadang mikirnya olahraga itu olahraga apa? Iya Mas, olahraga apa? Wah, gitu ya. Ya, padahal subhanallah ada olahraga yang hebat. Kata Imam Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, bahwasanya kitab ini aku tulis untuk riyadhatun nafas, olahraga jiwa nih, ya, supaya sehat ini jiwa. Gimana olahraganya? Ini sekarang lagi duduk ya, dengan kita mengkaji. Tapi saat itu ini majlis bebas apa? Bebas tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Pak Bu, pernah nggak antum melihat ayat 183? Ini pelajaran pertama nih. Pelajaran pertama. Dan ini yang dahsyat, ini tertinggi, ini terhebat, ini tergagah. Pernah tidak antum, Pak, menelaah ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu? Lihat. Apa awal ayat, apa akhir ayat? Awal ayat yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nidaur Rahman li ahli iman. Panggilan Rahman untuk ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu ditutup dengan la'allakum tattaqun, al-iman wat taqwa. Dan antum tahu hadis tentang, Pak Bu, jamaah, cabang iman. Yuk, biar nggak ngantuk nih. Antum sih nggak ngantuk, tapi anak tanya. Ayo, iman ada bercabang tidak? Iman bercabang tidak? Bercabang. Berapa cabangnya, akhi? Dalam Sahih Muslim, hadis sering kita dengar. Berapa? Kata Nabi, al-imanu sittun wa sab'una syu'bah. Ya, tis'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi, iman itu 70 cabang lebih. Fa'alaha, cabang iman tertinggi, la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling rendah, ini juga masuk iman, imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, duri dan sebagainya. Wal haya'u syu'batun mal iman, dan sifat malu bagian daripada iman. Oke? Maka subhanallah, at-taqwa. Subhanallah, Nabi pernah mengatakan at-taqwa hahuna di sini. Wa yushir ila sadrihi salasa marrat. Takwa tuh di sini, Mas, di sini, bukan botak ketawa. Atau bajunya baju at-taqwa. Baju takwa nih. Atau sekedar masjid at-taqwa atau yayasan at-taqwa. Lah. Takwa bukan sebuah slogan, akhi. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Dan kekuatan takwa yang paling dahsyat, akhi, kekuatan cabang iman tertinggi, la ilaha illallah. Pak Bu, maka di sini subhanallah, antum tidak sadarkah dengan Ramadan antum digiring oleh Allah selama 30 hari untuk menjadi ahli tauhid.
untuk menjadi, saya akan preteli sedikit nanti. Bukti bahwasanya Ramadan mencetak antum menjadi ahli tauhid. Ya, manusia yang paling selamat, Pak. Tauhid itu kan selesai, Pak. Tauhid, Masya Allah. Ada orang 70 tahun kafir, mau mati mengucapkan la ilaha illallah, belum pernah sujud masuk surga. Antum banyak dosa, semoga saja. Ya, banyak dosa, semoga saja. La ilaha illallah antum. Naam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman, Allah akan ampuni selain yang syirik. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tauhid itu agama seluruh nabi, sering kita dengar. Makanya saya sering bilang, pengikut Isa itu demi Allah kita, pengikut Musa itu kita, bukan Yahudi dan Nasrani. Dan dilanjutkan oleh saudaranya Muhammad, na'am, sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah aku mengutus satu nabi pun sebelum engkau wahai Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih, kecuali kami perintahkan kepada nabi-nabi itu annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Sepakat, Pak. Makanya kata Rasulullah, nahnu ikhwatu allat, nahnu ma'arsyur anbiya ikhwatu allat, dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami ini para nabi saudara seibu, agama kita sama. Seorang sebapak, maaf, agama kita sama, ibu kita yang berbeda. Iya, memang benar. Ya tahu kan kita semuanya anak Ibrahim. Ibrahim punya istri di Palestina sama di Mekah. Dan di Palestina itu Bani Israel, yang di Mekah adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, cucunya Ibrahim dari yaitu Ismail. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Apa sih tauhid itu, Pak? Tauhid itu isinya ikhlasul ibadah. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Wa ma umiru. Teruskan. Illa liya'budullah mukhlisin. Murni. Tanpa sedikit pencampuran. Lahu, hanya kepada Allah. Fiddin, di dalam agama. Inna salati wa nusuki wa bahkan seluruh hidup pikuk kehidupanku, jangan salat, jangan sesembilan, seluruh hidup pikuk kehidupanku, wa mamati, bahkan nanti kematianku pun lillah, hanya untuk Allah. Oke, Pak, ikhlas hanya menghambakan diri kepada Allah dan hanya untuk Allah. Baik, yuk kita cek, Pak. Anda, saya ingin tanya nih, ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu ini ada kemungkinan ada yang tidak puasa, tapi semangat ikut kajian. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau antum saya yakin nggak lah. Ada nggak puasa di sini? Nah mungkin, karena mungkin haid tapi semangat. Tapi saya ingin tanya, coba Pak, dicek mana muka-muka yang haid itu. Yang nggak puasa mana coba? Oh itu agak hitam tuh Ustaz, katanya nggak puasa. Lah, subhanallah, kata para ulama Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Ibnu Rajab, dia katakan asyamu, ya, puasa itu ibadatul ikhlas bainal abdi wa rabbih. Puasa itu yang tahu antara dia dengan Allah. La yadkhuluhu riya, makanya puasa itu tidak rentan kerasukan riya. Ya. Puasa itu antara Anda dan Allah. Kecuali kalau Anda ngomong, Anda lagi puasa Senin Kemis nih, itu lain lagi, itu ngomong. Kucuk-kucuk ada dua orang, Pak, ngadep antum, yang satu puasa, yang satu enggak. Apa bedanya, Pak? Oh itu yang puasa yang tadi ngeludah, enggak juga. Nah, ya, puasa itu bainaka wa bainallah, antara kita dengan Allah. Ibadah yang tersembunyi. Ibadah yang tersembunyi. Dan ibadah itu, Pak, ketahuilah, satu, hukum asal ibadah itu hendaknya tersembunyi. Jangan orang tahu, Pak. Antum jangan cerita hari ini sudah berapa baca Quran. Akhir, antum tidak usah cerita sudah berinfak berapa bulan ini. Tidak usah cerita.
Tadi malam antum tambah tahajud lagi, nggak usah cerita. Subhanallah. Kenapa? Satu, karena hukum asal ibadah itu masing-masing. Kecuali memang yang perlu ditampakkan. Allah katakan, lihat, in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Kalaupun kalian tampakkan sedekah bila ada kepentingan, tidak ada masalah. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha, bila kalian sembunyikan wa tutuhal fuqara, lalu kalian berikan kepada fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Makanya 7 golongan yang akan dinaungi dari kiamat, mereka bersedekah dia dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jangan istri, tangan kirinya nggak tahu, hanya untuk Allah. Maka subhanallah Pak, makanya luar biasa Pak. Di sini ada ada kabar dari Nabi, puasa itu Pak, saking ikhlasnya tersembunyi, pahalanya pun Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu. Surprise, dan surprise-nya bukan surprise Pak RT, Allah atau presiden. Ya, maka di sini pendidikan bagi kita Pak, untuk mengikhlaskan niat. Ya, dari syirik, ya tentunya kalau syirik kecil saja kita jauh, apalagi syirik besar, yang ini nyembelih buat Nyi Roro Kidul. Hah? Yang itu teriak-teriak di Cikadul. Ya Syekh, saya minta udah selain Allah. Yang itu datang ke dukun, nanya ke para yang tidak pernah normal, para normal. Hah? Ya Allah, ini yang pakai cincin ini diragukan, cincin apa itu? Oh ini, buat ketok orang. Cincinnya katanya kalau dilihat cewek langsung katanya. La ilaha illallah. Nah, syirik kecil saja dijaga dengan puasa kita, apalagi syirik besar. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina. Baik, Mas Guntur, saya tanya, Mas Guntur nih, Mas, mau saya kasih hadiah 100 juta Mas. Semuanya bukan saya, anak nggak nanya antum, Guntur. Otak duit emang. Saya kasih, tapi sekarang antum minum. Sekarang depan manusia ini. Mau? Sekarang. Saya yakin mustahil dia mau. Mustahil. Kenapa? Bukankah antum cinta itu duit 100 juta? Nanti siang ketika lapar dan dahaga, bukankah kita cinta makanan di kulkas kita? Cendol, es kelapa. Apalagi sebagian kita kan mungkin antum enak lah ya, menak jinggo kan. Ada sebagian mungkin kerjanya bekerja bangunan. Saya bilang tadi malam, kayak kemarin saya candai orang tukang bangunan di pondok, Mas itu kenapa adukan habis? Ente minum ya sebenarnya. Haus katanya ya. Saya candain, enggak, saya canda aja. Kok itu adukan habis, kenapa? Adukan. Semen sama. Jangan diminum, saya bilang. Sebagian orang bekerja, yang ini tukang beca, yang itu, tapi maksudnya kan orang beriman. Kira-kira kalau disodorin cendol mau enggak? Kawan nafsunya, masya Allah. Baik, kenapa dia tidak buka? Kenapa dia tidak buka? Kenapa antum disodori 1 koper dolar dengan kekuatan iman antum? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak buka? Dolar Pak, 1 koper. Kenapa tidak buka? Naam. Dia mencintai harta, mencintai istri. Waduh, masuk Ramadan Pak, nikah, istrinya cantik muda lagi. Siang Ramadan gimana Pak? Stres dia. Ya, dia cinta istrinya, dia makannya, diminumnya. La abadan. Ada yang lebih dia cintai siapa? Allah. Ada yang lebih dia cintai Allah. Tidakkah sadar? Begitu hebat pendidikan Ramadan, pendidikan puasa. Segala keinginan hawa nafsu, segala apa yang diinginkan, dicintai oleh jiwanya, ditanggalkan ketika kontradiksi dengan cinta Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta. Tidak ada, jangan makanan, darah dia siap cucurkan. Kalau untuk, jangan harta, darah dia cucurkan untuk Allah.
Ya, ketika dia tahu bahwasanya itu tidak dari Allah, ada yang lebih dia cintai adalah Allah dari segala-galanya. Ya, daqatul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman, ayyakun Allah wa rasuluh, ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahab, lebih dia cintai mimma siwah, daripada yang lainnya. Pengen korupsi cuma masalah, Allah nggak suka. Ada lewat, ada akhir, ada akhwat liar lewat. Can you see, you can see. Pengen lihat tapi Allah nggak ridha. Pengen bisnis sih tapi ada ribanya. Ada KTLBLC-nya, ada riswah-riswahnya. Siapa yang tidak ingin pemuda-pemuda pengen melihat di HP ini gambar-gambar yang haram? Bahkan ada wanita yang mengajak dia berzina. Ingin. Dengarkan, fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang dia senantiasa takut nanti suatu saat, yaitu berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia senantiasa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Menahan hawa nafsu. Sadarkah kita 30 hari dididik Anda? 30 hari untuk menjadi manusia yang sangat mencintai Allah. Satu koper antum disogok, baru sogokan 100 juta. Ya, baru lihat uang melotot, padahal itu uang haram. Makanya subhanallah, ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan sekedar Anda meninggalkan makan dan minum, lakin minal lagwi warrafas. Tapi puasa juga menjaga Anda dari perbuatan sia-sia dan dosa. Maka ma'asal muslimin, lihat di situ ada pendidikan cinta. Kata para ulama, as-saumu ibadatul hubb. Puasa itu ibadah love to Allah di atas segala-galanya. Yuk, makanya Pak, kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu dicintai Allah apa tidak. Kalau antum masih melabrak, maka Ramadan antum gagal. Tidak la'alakum. Oke. Satu lagi saja. Pak Bu, lagi lapar, lagi haus, Mas, atau syahwat sedang memuncak, pengantin baru lagi. Ya? Naam, di rumah sendirian Pak. Yang lihat nggak ada, CCTV pun tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, beranikah Anda berbuka? Lagi lapar, sangat lapar, haus, sangat haus. Syahwat sedang memuncak di kamar berduaan sama istri tanpa CCTV, tanpa ada yang mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu, beranikah berbuka? Saya yakin Anda tidak akan berani. Kenapa? Masya Allah. Ya, karena Anda yakin Allah, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada CCTV yang mengawasi, Anda yakin Allah senantiasa melihat Anda, sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah. Masya Allah. Makanya kata ulama, as-saumu ibadatul khauf. Ya, saum itu ibadatul khauf. Saum itu adalah ibadah takut. Sehingga Anda takut. Kalaupun tidak ada CCTV, kalaupun tidak ada yang mengawasi, Anda senantiasa istiqamah abadan. Ada mandor, ada audit, ada yang melihat, ada yang Masya Allah. Makanya Pak, puasa itu menjadi juga sosok yang amanah. Tidak mungkin dia khianat. Walaupun bosnya nggak lihat Pak, walaupun pimpinannya tidak lihat Pak, dia yakin Allah senantiasa. Makanya nggak berani puasa dia tinggalkan. Maka ma'asyal muslimin, ini juga ibadatul khauf Pak. Lihat kata para ulama, iman, tauhid, cinta dan takut, antum naik kepada derajat tertinggi. Derajat tertinggi dalam agama itu namanya ihsan. Ihsan. Ada Islam, ada iman, ada tertinggi namanya ihsan. Anta'budallah, kau senantiasa menjadi hamba Allah, semangat beribadah, ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya, wa illam takun tarah,
Dan bila kau tidak melihatnya, fa innahu yarak, kau yakin Allah senantiasa melihatmu. Sehingga dia semangat karena dilihat Allah, dia takut karena merasa dilihat Allah, dan dia pun semangat beribadah di atas keikhlasannya. Ihsan. Wala selesai, Pak. Itu Pak hikmah dan buah the best. Ya, sadar harus sadar. Ya, paham harus paham. Bahwasanya University Ramadan, Madrasah Ramadan, Ma'had Ramadan, Balai Pelatihan Ramadan mencetak tauhid yang jauh dari syirik kecil. Jangan tanya syirik besar, yang tingkat cintanya dahsyat dan tingkat takutnya hebat, dan mereka pun sudah menggapai derajat apa tadi? Ihsan. Hiji apa? Mesti banyak. Satu aja. Nah, satu. Oke. Antum lah. Siapa namanya? Haidir. Oke. Tadi subuh. Sahur jam berapa? Sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Oke. Tarawih setelah maghrib. Oh enggak, setelah isya. Oke. Buka. Kayaknya Pak Rahmat, Pak Hidayat buka jam 5 deh. Wah, ini masalah kemarin di pondok. Ya, di pondok ada pegawai. Mungkin dia saking lapar apa gimana gitu. Dan sebelum waktunya. Waduh. Astagfirullah, pakai keras lagi. Dan sebelum waktunya, musibah. Sebagian sudah minum, Pak. Aduh, Masya Allah. Belum waktu, masih jauh. Tukang bebersih gitu, terlalu semangat mungkin dia ingin adzan gitu, padahal ada jadwalnya, orang ada jadwalnya. Iya. Kami teriak-teriak, woi mas, waduh masalahnya kita yang tahu, yang nggak tahu, dan sudah banyak yang minum, gubrak sama. Musibah, Pak. Ya. Tapi masyaallah muslimin, kenapa Anda tidak berani buka sebelumnya? Atau nanti sajalah nunggu mata nunggu bintang. Kenapa Anda tidak berani? Ya, sahur mungkin ya lewat dikit nggak apa-apa. Kenapa? Ibadah isya tuh pengen tidur, udahlah tarawih pada maghrib. Ya, dan seterusnya. Kenapa Anda tidak berani merubah? Niat itu di malam hari. Yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak niat di malam harinya maka ya tidak diterima salat, niat puasanya. Nah, dan seterusnya ma'asal muslimin. Buka pas tenggelam matahari. Kenapa Anda tidak merubahnya? Tidakkah sadar kita bahwa kata para ulama subhanallah, lihat Pak, di satu saat Nabi sedang khutbah dalam Sahih Bukhari, tiba-tiba Nabi ngelihat orang berdiri di depan sono, berdiri di bawah terik dan tidak duduk, berdiri di bawah terik dan tidak ngomong. Kata Nabi, man hada? Sopo itu di luar tuh, kenapa dia tidak masuk? Dia berdiri di bawah terik dan tidak berbicara. Kata para sahabat, Abu Israil ya Rasulullah. Oh, dia Abu Israil. Ya, kenapa Abu Israil itu bersama di sana? Kenapa? Qala nadara an yasuma fala yajlis wala yastadil wala yatakallam. Kata Nabi, Abu Israil itu nadar hari ini puasa, tapi puasanya sambil berdiri, tidak bernaung dan tidak bicara. Nabi puasa saha eta. Nadar sambil berdiri, puasa sambil berdiri, tidak bernaung dan tidak berbicara. Maka kata Nabi, muruh, perintahkan dia, fal yajlis wal yastadil wal yatakallam wal yasum sawmah. Perintahkanlah dia untuk duduk, untuk bernaung dan untuk berbicara, adapun puasanya lanjutkan. Coba saya ingin tanya, apa pelajaran di sini? Kenapa antum buka tidak rubah saja waktunya dikit? Kenapa malam taraweh tidak juga ditukar saja ba'da maghrib, masih seger sudah? Atau mungkin nanti tarawehnya siang aja lah. Tarawehnya siang. Kenapa sahurnya antum ya sahurkan supaya kuat jam 6 lah, mundur dikit? Kenapa antum tidak rubah? Antum pasti akan mengatakan, lihat kata Nabi, muruh. Perintahkan dia untuk berduduk, untuk bernaung, dan untuk berbicara. Adapun puasanya lanjutkan. Kenapa? Karena Anda
tahu bahwasanya tuntunan itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Begitulah Nabi ajarkan, begitulah Nabi contohkan, tidak boleh kita rubah. Gak dipajukan, gak dimundurkan, gak ditambah, gak dikurang. Ya, bahkan Nabi lihat kata Nabi, muruh, perintahkan dia. Lihat yang sunnahnya kan Nabi lakukan apa? Nadar puasa, is okay. Tapi puasa nggak makan ikan, nggak makan nasi, 40 hari. Ada pernah kayak gitu antum? Mati konyol apa mati geni, mati apa? Puasa muti katanya. Ya, puasa tidak duduk, tidak bernaung dan tidak berbicara, tinggalkan. Itu tidak aku ajarkan. Nabi marah Rasulullah SAW ketika ada sahabatnya ijtihad. Dia berpuasa tidak makan, tidak bicara, tidak duduk, tidak bernaung. Kata Nabi, lah, perintahkan dia itu duduk untuk bernaung dan untuk berbicara. Adapun puasanya lanjutkan, kata Nabi. Dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Israil terkenal dalam bab puasa. Ini menandakan, Pak, tidakkah sadar 30 hari, doakan setiap hari kita dididik untuk menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berinovasi dalam beragama. Tidak boleh berinovasi dalam beribadah. Tidak boleh diundurkan atau dimajukan, ditambahi atau dikurangi, abadan. Syariat ini sudah sempurna dan sudah sangat jelas, sangat terang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Pak Bu kita dididik untuk, masya Allah, nggak berani Pak kita sedikit pun majuin buka, apa mundurin buka atau majuin buka atau mundurin sahur, nggak berani kita. Ya, maka ma'asyiral muslim, tidakkah kita di sini mengambil pelajaran Pak, setelah ikhlas Pak, tidak akan diterima ibadah kecuali ittiba. Dididik untuk ittiba. Allahu Akbar. Dan itulah perintah kenceng Nabi senantiasa berwajah merah ketika khutbah Jumat. Kata Nabi, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis perkataan adalah kitabullah, wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad, huda Muhammad, wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati Pak. Ulah sampai capek teka pakai. Lihat, saya tanya, Abu Israil itu capek enggak? Capek. Panas. Pegel. Enggak bicara lagi. Capek, tapi enggak kepake. Karena kata Nabi, man amila amalan, siapa yang mendatangkan satu amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, sementara amalan itu tidak ada dalam perkara kami, tidak ada dalam perintah, contoh, tuntunan, bimbingan kami, raddun, ditolak. Maka hati-hati Pak. Ya, tadi itu ada cerita orang puasa nggak boleh makan nasi 40 hari, nggak boleh makan ikan. Cerita siapa itu? Cerita saya dulu sebelum kenal sunnah. Ya Allah, tamat kita. Saya 40 hari nggak makan nasi, nggak makan ikan. Tiap hari apa? Ubi aja sama singkong. Waktu pesantren dulu, sebelum ke Libya, sebelum ke Madinah. Allah musta'an. Ya, mati konyol, mati geni gitu. Musibah, ya. Banyak Pak. Itu katanya buat nanti kalau kelihatan ceweknya ngejar-ngejar antum gitu. Ya. Kalau usahanya maju gitu kan. La ilaha illallah. Bahkan teterak adik-adik. Musibah. Ya. Saya pernah datang ke satu pesantren dekat sini. Saya pesan pesantren ke situ. Ya, di sini di ujung Pandai Gelang itu namanya. Enggak sih, Cikirai, tahu Cikirai sini. Pantos, tahu Pantos ya? Nah, Pantos. Mana Pantos? Masih kan? Nah, Pantos dikit sono. Nah, ya. Saya pernah pesantren ke situ. Pas ke situ saya kayak berkunjung saja karena pesantren di sana. Kok ini banyak ayam jago Pak. Di pesantren itu. Gagah.
Wih, rek adu ayam tanau nih saya bilang, mau ngadu ayam apa nih kita bilang. Oh enggak, ini masya Allah, ini adalah syarat ya nyembelih ayam jago setelah puasa 40 hari kubra. Astagfirullah. Puasa apa katanya? Puasa Nabi Khidir. Aduh, Nabi Daud aja sih saya bilang. Puasa Nabi Khidir macam-macam. Di mana? Kita bahas yang mana, Mas? Ya, masalahnya kan ada kiainya, Ustaz. Masalahnya ada ustadznya. Ya, ada ajengannya. Ya Allah, puasa Nabi Khidir 40 hari enggak boleh makan nasi, enggak boleh makan ikan. Yang tamat harus bayar bang jago. Harus bawa bang jago, ayam jago. Musibah. Dan ini yang banyak. Ya. Dan kalau kita ceritakan, saya kemarin di satu majlis ya cerita tentang bid'ah malah masalah nanti. Ala kuliah, ya ketahuilah Ramadan mencetak Anda menjadi ahlus sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Dan kita harus cerdas. Saya sering bilang Anda harus cerdas. Orang cerdas itu orang yang senantiasa apa? Ya, protek. Tanya, ini bener apa enggak gitu loh. Ya, kita mau ke dokter aja kita tanya ini dokternya amatiran apa enggak gitu. Ya, kita untuk urusan badan kita tanya ini dokternya bener apa enggak. Bagaimana untuk urusan ruh dan agama kebaikan kita? Inna hadal ilma dinun, kata Abdullah bin Mubarak. Ilmu ini adalah bakal calon agama kalian. Fangduru, cek and recheck dulu. Aman ta'khuduna bidakum. Betapa banyak hari ini ya Allah ikhwan lulus kajian, selesai kajian ngebom. Hati-hati. Ya, selesai kajian, selesai mesantren, ya kayak tadi itu. Selesai mesantren tadi. Selesai mesantren, ya Allah keliling dari masjid ke masjid bawa katel. Selesai mesantren, menganggap orang lain tidak suci. Kalau sholat di masjidnya harus dicuci. Musibah. Ya. Betul, ada yang kayak gitu, ada. Selesai mesantren, mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan pemerintahnya. Kajiannya isinya kebencian dan kebencian, khususnya kepada imam pemerintahnya. Selesai mesantren, ngajak orang bayat. Ini khalifah saya, ini imam saya. Musibah. Bukan semakin bagus, semakin tersesat. Hati-hati. Ini adalah fenomena akhir zaman. Ya, pemikiran-pemikiran sesat. Ya, syirik-syirik, syubhat-syubhat, ibadah-ibadah. Bukan tidak semangat beribadah, semangat. Tapi masalahnya tidak di bawah bimbingan. Padahal Ramadan mencetak dia menjadi langsung. Itu yang kedua, 5 baru 2 tuh Pak. Sampai jam berapa selesai ini? Yang ketiga saya cepatkan saja. Pak ma'asyiral muslimin. Allahu akbar. Saum, kata Imam Ibn Rajab. Ya. Naam, bahwasanya as-siyamu ibadatus sabr. Siam itu ibadah sabar. Saum dalam kitabnya Lataiful Ma'arif kata siam itu ibadah sabar. Wasabru salasah, dan sabar itu ada 3 dalam kehidupan kita. Sabar itu ada 3 dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwasanya Pak, hidup ini tidak mungkin Pak tanpa sabar. Pak. Apapun nggak sabar nggak bisa. Ya, makan nggak sabar keselak kita. Yaitu sabar itu ada 3. Sabrun ala ta'atillah, sabrun ala tarki ma'arimih, sabrun alal adha fihi. Sabar untuk semangat melaksanakan perintah Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, dan sabar dengan ujian-ujian yang menimpa dari Allah. Wa kulluha fis-siyam. Semuanya pendidikannya ada dalam puasa. Ya. Pak Bu, Ramadan dan puasa secara khusus 1, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Yes, Masya Allah. Puasa itu nggak enak Pak. Puasa tuh nggak enak. Malamnya ya Allah, siangnya perut kelet, malamnya apa nih? Apa namanya? Lutut pegel. Ya, naam, puasa itu tidak enak, tapi kita sabar dengan perintah Allah. Sebulan nggak boleh makan coba. Sabar. Ya. Bahkan sabar meninggalkan yang kita cintai dari makanan, minuman dan
Makanya lihat taraka siyamahu, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia tinggalkan makanan, minumannya dan syahwatnya karena aku. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Ya, Pak Bu, saya ingin tanya. Puasa itu ibadah apa sih? Pak Bu, puasa itu ibadah apa? Puasa itu ibadah enggak apa-apa, cuma ninggalin. Makanya orang yang tidur juga puasa. Makanya benar, ya, benar pemahaman tapi keterangannya tidak benar. Katanya ada hadis apa, naumus shaim ibadah, apa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Yes, maknanya benar, tapi hadis itu tidak benar. Tidak ada hadis naumus shaim ibadah. Ini kayak anadhafatun minal iman, pakai sepatu menjaga kuman. Nah, itu bukan hadis, ya. Benar, pemahamannya benar. Kebersihan itu daripada iman, betul. Tapi lapar hadis itu nggak ada gitu loh. Sama, naumus shaim ibadah, puasa ya, apa, tidurnya orang saum ibadah, betul. Tapi lafaz itu nggak ada dari Nabi. Dan memang benar. Ente tidur puasa nggak? Puasa. Antum lagi tidur puasa, makanya argo pahala terus. Karena puasa itu, kata Ibnu Qayyim, as-shaumu la yaf'alu syai'an. Orang yang puasa itu nggak melakukan apa-apa. Apakah puasa itu harus ngomong, puasa itu harus duduk? Lah. Puasa itu tidur aja puasa. Ya, maka subhanallah, puasa itu intinya ibadah tarak, ibadah yang sifatnya meninggalkan tadi, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwat, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka kita sabar meninggalkan larangan ini. Antum kalau mau tahu si fulan saleh, cek malamnya. Cek malamnya. Betul? Ya, da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh, qiyamul lail. Bahkan masya Allah, Pak Bu, Allah memuji siapa? Saya ingin tanya nih, tadi sahur nggak? Pasti jawabannya sahur, betul? Baik, saya ingin tanya Anda, apakah Anda sahur itu tok dalam otak Anda makan minum? Mas, 30 hari Anda bangun sebelum subuh, apakah tok makan minum? Yes, makan dan minum. Tapi tidakkah sadar Anda sedang dididik oleh Allah sebulan penuh agar biasa sudah bangun sebelum subuh? Karena Allah puji, Allah banyak ayat dalam Al-Quran. Lihat kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka sudah beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Tuh. Setelah Ramadan murtad, jemur pantat. Nih, sholat subuh jam segini namanya murtad nih Pak. Ya Pak Dokter ya. Sholat subuh jam segini namanya Pak, bukan murtad, murtad, jemur pantat. Kesiangan lagi, keadanan lagi. Gagal Pak madrasahnya Pak. Ramadan Masya Allah mencetak Anda menjadi ahli ibadah. Betapa dekatnya kita dengan mushaf Pak. Saya yakin Anda sudah banyak baca Quran. Mungkin ada yang sudah hatam. Saya tadi kemarin tanggal 10 kemarin hari apa? Hari Sabtu kemarin ya. Dapat SMS, hari Jumatnya dapat Ustaz. Ini santri-santri ada yang sudah hatam 2 kali, 3 kali. Kasih hadiah Ustaz. Iya sih saya bilang. Masya Allah. Karena memang begitu kita pun termotivasi. Ya. Untuk menjadi ahlul Quran. Ahlul doa. Pak Bu, inilah isi Ramadan. Tapi saya ingin tanya, apakah itu hanya di bulan Ramadan? Antum sholat malam hanya di bulan Ramadan? Antum bangun di waktu sahur hanya di bulan Ramadan? Antum doa, antum banyak baca Quran, antum puasa, antum berbagi. Ya, hanya di bulan Ramadan lah. Ya, tidak, justru inilah pendidikannya, pesantrennya, universitinya, agar menjadi ahli ibadah. Dididik untuk biasa sholat malam, dididik untuk biasa bangun sebelum tidur, sebelum subuh, dididik untuk biasa berdoa, dididik untuk senantiasa dekat dengan mushaf, dididik senantiasa untuk berbagi dan berbagi, dicetak menjadi ahli ibadah. Allah bisa karena biasa. Terakhir saja ma'asyar muslimin, Ramadan, Allah itu semuanya tadi Pak Bu 4. Ulangi coba. Yang pertama apa? Ahlu tauhid, ahlul ikhlas. Yang kedua apa? Ahlul ittiba. Yang ketiga ahlus sabr. Yang keempat ahlul ibadah. Ini hubungannya hablun minallah. Naam, terakhir saja Allah, Ramadan mencetak Anda menjadi sosok yang berakhlak mulia.
Nah, Ramadan mencetak Anda menjadi manusia yang Masya Allah akmalu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Siapa yang beriman? Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling tinggi imannya paling sempurna. Siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Makanya Pak Bu, Allah tidak pernah memuji Muhammad kecuali dalam urusan akhlak. Allah katakan apa? Dalam surat Nun ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas ketinggian akhlak, keagungan akhlak. Bahkan Nabi diutus, Nabi bilang apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk yaitu menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Saya ingin tanya Pak, kalau kita punya istri akhlaknya mulia gimana? Nyari lagi nggak? Nyari lagi enggak, maaf, astagfirullah. Kok nanyanya gitu? Punya istri berakhlak mulia, nyaman enggak? Senyum, berdandan, bersolek, menjaga diri, tidak pernah bantah, labbaika ya zauji, ya. Gitu. Nah, punya anak Pak berakhlak mulia gimana? Nah, sadarkah Anda Pak bahwa Ramadan mencetak Anda untuk berakhlak mulia? Ya. Nabi ajarkan antum gimana Pak? Kalau antum lagi puasa dicaci orang, antum bilang apa? Balas caci, balas maki. Temen bilang anjing, antum bilang babi. Lah, maksudnya apa? Jangan mencaci, jangan memaki, dicaci saja antum santai bilang ini merun shaim, agilaku puasa. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hardikan, tidak ada keinginan-keinginan buruk kepada saudaranya. Lisannya dijaga. Kata Nabi, siapa yang puasa, man lam yada' qaula zur, tatu tidak meninggalkan perkataan dusta, ngomongnya asbun aja, ngomongnya bohong, ya, wal jahla, melakukan kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah nggak butuh dengan puasanya. Ya, bahkan kata Nabi, fa idza kana shaumi akhadikum, kalau kalian lagi pada puasa, fala yarfus, maka jangan yarfus. Apa yarfus Pak? Berkata-kata kotor. Wala yaskhab, dan jangan pernah juga mencaci dan memaki. Wala yafsuk, jangan melakukan kefasikan. Wa insabaka ahadun, ikhwan, sallallahu kedoliman, itu buah daripada puasa. Dan akhlak itu yang ketiga apa? Tolaqatul wajhi, senantiasa berwajah ceria, tidak apa? Tidak sudah monyong, ya, gitu. Apa namanya? Tidak mau senyum, ya, bermuka serem. Lah. Para sahabat mengenal Nabi dengan senyumannya. Para sahabat mengenal Nabi dengan mukanya yang ceria, senyumannya. Maka ma'asyiral muslimin, itulah 5 pendidikan, dan itulah hablum minan, hubungan Anda dengan manusia. Masya Allah, ya Pak Bu, 5 dari sekian juta hikmah yang kalau kita petik akan banyak kita dapatkan dari Ramadan. Namun barangkali ini 5 ini mewakili, maka naam, saya lupa nggak bawa hadiah hari ini. Naam, siapa yang bisa mengulang 5 itu? Yang di belakang, tafadhol. Siapa namanya itu? Siapa nama antum? Lupa nama antum. Ya, yang badannya Masya Allah, barokah. Pertama. Nah, yang pertama ihsan. Oke, Masya Allah. Nah, mungkin lebih pas ahlu tauhid wal ikhlas, mencetak menjadi ahli tauhid, ikhlas, ibadatul hub, ibadatul khauf, puasa ibadah cinta dan takut. Oke. Yang kedua, oke, as-saumu, sebelum sabar apa? Oke, kita ittiba. Yang ketiga Pak, as-sabar. Yang keempat Pak Dokter, masih ingat Pak Dokter?
Aduh, ahli ibadah. Oh, the best. Malamnya dia sholat, masya Allah. Subuhnya sebelum di waktu sahur sudah bangun, baca Qurannya, doanya, masya Allah. Dan siangnya pun dia puasa, masya Allah.